PPM 20210003 dari kelas C Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asal mula dan tujuan manusia diciptakan. Asal-usul penciptaan manusia. Al-Quran telah menginformasikan kepada kita mengenai proses penciptaan manusia melalui beberapa fase, dari tanah menjadi lumpur, menjadi tanah liat yang dibentuk, menjadi tanah kering, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup ruh padanya. Lalu terciptalah Adam alaihissalam. Hal ini disyaratkan dalam Allah dalam surah As-Sadd ayat 71, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basaran min tin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dalam Al-Quran, kata ruh mempunyai beberapa arti. Pengertian ruh disebutkan dalam ayat yang menjelaskan penciptaan Adam alaihissalam adalah ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan manusia memiliki kecenderungan pada sifat-sifat luhur dan mengikuti kebenaran. Hal ini yang kemudian menjadikan manusia lebih unggul dibanding seluruh makhluk yang lain. Karakteristik ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan manusia cenderung untuk mengenal untuk kemakmuran bumi serta berpegang pada nilai-nilai luhur dalam perilakunya, baik secara individual maupun sosial, yang dapat mengangkat derajat ke taraf kesempurnaan insaniyah yang tinggi. Oleh sebab itu, manusia layak menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh dan materi yang terdapat pada manusia itu tercipta dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam surah Al-Hijr ayat 28 telah jelaskan bahwa bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basaran min salsalin min hammam masnun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan jelaskan pula di firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 13, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Itulah diantara sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia dengan memakai bahan tanah seperti orang membuat patung dari tanah. Akan tetapi penciptaan manusia dari tanah tersebut bermakna simbolik, yaitu saripati yang merupakan faktor utama dalam pembentukan jasad manusia. Penegasan Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah ini merujuk pada pengertian jasadnya. Oleh karena itu, Al-Quran menyatakan bahwa kelak ketika ajal kematian manusia telah sampai, maka jasad itu akan kembali pula ke asalnya, yaitu tanah. Kembali secara komprehensif, Umar Syihab memaparkan bahwa proses penciptaan manusia terbagi ke dalam beberapa fase kehidupan sebagai berikut. Pertama, fase awal kehidupan yang berupa tanah. Manusia berasal dari tanah disertakan oleh dua hal. Satu, manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Dua, sperma atau ovum yang menjadi cikal bakal manusia bersumber dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Kedua, saripati makanan yang berasal dari tanah tersebut menjadi sperma atau ovum yang disebut oleh Al-Quran dengan istilah nuftah. Ketiga, kemudian sperma dan ovum tersebut menyatu dan menetap di rahim sehingga berubah menjadi embrio atau alaqah. Keempat, proses selanjutnya embrio tersebut berubah menjadi segumpal daging, mudghah. Kelima, proses ini merupakan kelanjutan dari mudghah. Dalam hal ini, bentuk embrio sudah mengeras, menguat sampai berubah menjadi tulang belulang, izam. Keenam, proses penciptaan manusia selanjutnya adalah menjadi daging atau lahmah. Ketujuh, proses peniupan ruh. Pada fase ini embrio sudah berubah menjadi bayi dan mulai bergerak. Kedelapan, setelah sempurna kejadiannya, akhirnya lahirlah bayi tersebut di atas dunia. Tujuan manusia diciptakan.
Manusia sebagai Abdillah kata hidup di dunia ini semata-mata bersenang-senang, berpoya-poya dan melakukan hal-hal di luar normal. Allah Subhanahu wa taala gariskan, tidak tahu bahwa nanti kita akan memasuki alam akhirat dan tidak tahu akan ada hari pembalasan, padahal kita hidup di dunia ini yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi padaku. 2. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Nabi Adam alaihissalam turunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin yang mengelola bumi. Karena manusia makhluk yang sempurna, buktinya dengan kemampuan yang dilahirkan oleh manusia baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, manusia juga sebagai pemimpin. Sebagaimana mengatur kestabilan kehidupan di dunia supaya aman, damai, dan sejahtera. Menutup kesimpulan dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa menurut Islam, manusia pertama diciptakan ialah Adam. Adam diciptakan dari tanah. Manusia kedua adalah Hawa yang diciptakan daripada bahan baku manusia pertama, sedangkan manusia ketiga diciptakan dari gabungan bahan Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.